Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video selanjutnya tugas dari Kapita Selekta Dakwah dari pengampu dosen Bapak Hidayat. Oke. Kali ini saya akan mengomentari tentang film Indonesia garapan sutradara. Kali ini saya akan mengomentari film Indonesia garapan sutradara Hanung Bramantyo yang berjudul Tanda Tanya. Dalam film ini dijelaskan bahwa dalam film ini dijelaskan ada 3 kelompok keluarga yang berlatar belakangkan agama berbeda-beda. Yang satu dari keluarga Cina atau Chinese, Pak Tan dengan anak dan istrinya. Yang kedua dari keluarga Islam, yakni Soleh dan istrinya serta anaknya. Yang ketiga dari keluarga Kristiani campur Islam, karena tadinya Islam tapi ia pindah ke agama ke Kristen karena ada suatu hal. Itu ada Rika dan anaknya. Oke, saya akan ceritakan dan komentari film ini. Banyak perdebatan dan konflik di antara masyarakat dan antar suatu etnis. Diceritakan bahwa Hendra, anak dari Pak Tan yang seorang Chinese itu sering diolok-olok atau sering berdebat dengan masyarakat Muslim. Di situ dia dibilang Chinese sipit, dan maka timbullah suatu pertengkaran. Di situ juga ada masalah bahwa seorang Soleh, seorang Islam itu dia memiliki istri yang solehah, tetapi problematika dari keluarga tersebut yakni Soleh itu tidak memiliki pekerjaan. Dan Rika yang notabene seorang Islam, dia pindah agama dikarenakan dia sebenarnya memiliki seorang suami yang Islam pula. Dia memiliki seorang suami yang Islam, namun pada suatu hari suaminya itu ingin berpoligami karena dia bercerita dia mencintai wanita lain dan ia ingin berpoligami. Dan Rika tidak ingin dipoligami, maka Rika itu bercerai dengan suaminya dan Rika memutuskan untuk pindah agama. Selanjutnya, Rika memiliki seorang anak yang soleh dan sangat taat kepada Allah. Maka saat anaknya itu mengaji, anaknya itu seperti malu karena diolok-olok temannya bahwa ibunya itu murtad, kafir, dan lain-lain sebagainya. Dan film ini sangat menarik sehingga menimbulkan kontroversi pada suatu forum atau suatu kelompok, menimbulkan suatu perdebatan. Tapi film ini sangat mengajarkan kita akan toleransi antar umat beragama. Bagaimana kita menghargai suatu agama atau golongan, etnis, ras, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Di sini dibuktikan bahwa keluarga Tan yang memiliki restoran Chinese itu ada makanan yang halal dan haram. Di antaranya yang haram itu babi dan yang halal itu kan ayam. Lah, dalam proses masaknya itu alat yang digunakan untuk memasak babi dan ayam itu dibedakan.
Seperti misalnya pisau yang digunakan untuk babi itu sendiri, pisau yang digunakan untuk ayam itu sendiri. Itu menunjukkan bahwa keluarga Tan itu sangat menghargai toleransi antar umat beragama. Dan ketika waktu puasa pun keluarga Tan itu memasang tirai untuk menandakan bahwa restoran itu menghargai bahwa umat Islam itu sedang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dan dalam film ini pun sangat mengajarkan kita untuk mengenal bagaimana cara kita memperlakukan umat beragama yang berbeda agama dengan kita. Janganlah kita mengolok-olok atau membeda-bedakan. Bolehlah kita bertoleransi antar manusia. Ya, tentunya kita harus juga memperhatikan bahwa kita harus memiliki rasa toleransi, walaupun harus juga ada batasan-batasan tertentu dalam toleransi antar umat beragama. Nah, dalam cerita ini juga ada peristiwa penusukan seorang pastor, yaitu pastor dalam suatu gereja ditusuk oleh seseorang, yang menunjukkan bahwa ada sekelompok orang yang tidak bisa melakukan toleransi antar umat beragama. Nah, pada intinya dalam film ini itu mengajarkan bahwa kita sebagai umat manusia dalam film ini pada intinya tidak menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Karena di dalam film ini pada intinya menunjukkan bahwa Tuhan memiliki cara untuk menunjukkan cintanya dengan agama yang berbeda-beda, dengan cara yang berbeda-beda. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang tidak berkenan, atau alur cerita yang mungkin ngawur. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk Bapak Pengampu dosen Kapita Selekta Takwa, Bapak Hidayat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.